Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para jamaah, para asatid, para alim ulama yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat. Syukran. Alhamdulillah, jumpa kembali di pekan kedua di bulan September ini. Fa insyaallah kita sama-sama mengharap ridha Allah Ta'ala dengan kajian ta'lim ba'da subuh ini. Fa insyaallah pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai sholatul lail atau tentang sholatul tahajud dari kitab Ummahatis Shalawatin Nafilah lil Imam Ar-Raid Muhammad Zakiyuddin Muhammad Ibrahim Zakiyuddin Ibrahim Muhammad Zakiyuddin Ibrahim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Salatul lail, salat malam atau salatut tahajud, banyak sekali keutamaannya. Allah menjadikan salat malam atau tahajud ciri orang-orang yang bertakwa. Ini fadluha, keutamaan salat malam, keutamaan bangun malam. Dalam Al-Quran disebutkan orang-orang yang bertakwa mereka adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang bertakwa sedikit sekali tidurnya. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka membaca istighfar. Banyak istighfar. Menjelang azan subuh itu memperbanyak istighfar. Setelah sholat mereka beristighfar. Ciri atau tanda orang-orang bertakwa, mereka tidak menghabiskan malam sepenuhnya untuk istirahat, tapi melakukan sholat malam atau tahajud. Di surah Al-Furqan, ahlut tahajud, ahli sholat malam menjadi kriteria ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Seakan-akan yang tidak suka sholat malam itu seakan-akan tidak termasuk hamba-hambanya Ar-Rahman, seakan-akan. Oleh karenanya hamba-hamba Ar-Rahman disifati
Di surah Al-Furqan itu walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Hamba-hamba Allah mereka yang bermalam bersama Tuhan mereka, sujadan dalam keadaan sujud, wa qiyaman dan berdiri artinya mereka melaksanakan ibadah sholat di waktu malam. Sifat muttaqin, sifat ibadur rahman, juga sholat malam itu sifatnya orang-orang mukmin. Allah mensifati orang-orang mukmin dengan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Di surah Al-Isra itu disebutkan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Oleh karenanya untuk para nabi kewajiban sholat malam itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam, tidak pernah. Adapun bagi kita memang tidak wajib, tetapi hukumnya sunnah muakkadah. Nabi, bahkan nabi-nabi sebelumnya, simatul anbiya iwar rusul, tanda para nabi dan rasul itu mereka senantiasa sholat malam. Mereka senantiasa sholat malam, tidak pernah melewatkannya. Bahkan sebelum Isra wal Mi'raj diwajibkannya sholat 5 waktu, Nabi sudah sholat malam. Sudah tahajud, seperti perintahnya kepada beliau di surah Al-Muzzammil. Surah Al-Muzzammil itu kan awal-awal Nabi resmi menjadi Nabi dan Rasul. Kita tahu bahwa Al-Muzzammil termasuk surat yang pertama diturunkan. Di antara surat-surat yang pertama diturunkan itu Al-Alaq 1-5, kemudian Al-Muddathir, kemudian Al-Muzzammil. Jadi masih hitungan tahun 1 Hijriyah. Sementara sholat 5 waktu Isra Mi'raj itu tahun 2 Hijriyah. 2 sebelum hijrah, mohon maaf. Tahun 2 sebelum hijrah berarti agak lama dari turunnya surah Al-Muzzammil itu. Di surah Al-Muzzammil, ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila. Nabi sudah diperintahkan untuk sholat malam. Qumil laila illa qalila nisfahu awin qusmin aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, kembali bahwa di samping sifat orang-orang bertakwa, sifat ibadur rahman, sifatnya mukminin, tahajud itu, sholat malam, kebiasaannya orang-orang solih dan komitmennya para nabi dan rasul.
Sehingga wajar sebelum Nabi Mi'raj ke Sidratil Muntaha, ketika sampai ke Masjidil Aqsa, sebelum Mi'raj ke Sidratil Muntaha, beliau sholat dulu. Di waktu itu sholat dulu, menjadi imam bagi yang lainnya, ahlus sama, arwah para nabi dan rasul. Dapat disimpulkan bahwa sholat malam ini sudah Allah perintahkan sebelum kewajiban sholat 5 waktu. Ini penting dijelaskan agar kita mengetahui kedudukan sholat malam. Barang siapa yang ingin mencontoh, ingin meneladani, ingin tergolong salihin, orang-orang saleh, orang-orang pilihan, maka hendaklah ia tidak meninggalkan sholat malam. Nah, wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bis salatil lail. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk sholat malam. Farawat Tabrani anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bis salatil lail walau rakaatan. Hendaklah kamu sholat malam walaupun 1 rakaat. Walaupun 1 rakaat. Ini riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir. Di antara wasiat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaannya mukmin itu salat malam. Kemuliaannya ada di salat malam. Warawa Ibnu Hibban juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, salatun fi masjidi ta'dilu bi 10,000 salatin. Salat di masjidku itu sama dengan 10.000 kali salat. Di masjidku itu berarti sekarang Masjid An-Nabawi. Masjid Nabawi, sekali salat pahalanya 10.000 kali salat. Wa salatun fil Masjidil Haram, dan salat di Masjidil Haram ta'adilu bi mi'ati alfi salah, setara dengan 100.000 kali salat. Ya, awas. Salat di Masjid Nabawi itu sama dengan 10.000 kali salat. Di Masjidil Haram 100.000 kali salat. Wassalatu bi ardir ribat, dan salat di tempat ribat. Ribat itu perkumpulannya para mujahidin di perbatasan yang menjaga wilayah kaum muslimin dulu di waktu peperangan dari serangan musuh. Barang siapa yang sholat di tempat itu, ta'adilu bi alfi sholatin, setara dengan 2.000 kali sholat. Adakah yang mengimbangi itu? Ada. Wa aktsaru min dzalika kullahu ar-rak'atani yusalliha al-'abdu fi jawfil lail.
bisa mengimbangi itu semua apabila seseorang hamba melakukan 2 rakaat sholat di waktu malam, di tengah malam. La yuridu bihima illa ma 'indallahi azza wa jalla, yang diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan sholat malam. Rawat Tabrani min hadits Iyas bin Muawiyah al-Muzani anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ma kana ba'da salatil isya al-akhirah fahuwa minal lail. Pokoknya setiap ba'da salat isya akhir itu termasuk waktu malam. Isya akhir, al-isya al-akhirah. Al-isya'ain, al-isya'ain itu 2 isya. Ada isya awal atau isya ula, ada isya akhir. Isya awal sholat maghrib, makanya ada sholatun bainal isya'ain, sholat antara 2 isya. Ini kalau dalam ilmu bahasa disebut litaglib. 2 isya itu maksudnya maghrib dan isya. Maghrib disebut isya awal atau isya ula, isyanya itu sendiri disebut isya akhirah. Nah, setelah sholat isya itu masuk waktu malam. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan lam yakun litahajjudihi sallallahu alaihi wasallam waktun muayyan. Tidak tentu waktu tahajudnya Nabi itu. Ada kalanya ba'da isya, ada kalanya pertengahan, ada kalanya di akhir malam. Ya. Oleh karenanya selama itu di waktu malam maka sah disebut sholat sunnah tersebut tahajud atau qiyamul lail, selama dilakukan ba'dal isya. Akan tetapi naqulu walakin waqtas sahra afdalu, waktu sahur lebih utama, sepertiga malam terakhir. Lima rawa Ahmad, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lisailihi an afdali awqatil lail. Imam Ahmad ibni Hanbal rahimahullahu ta'ala pernah ditaros, pernah ditakoni, pernah ditanya, waktu malam terbaik itu kapan? Wahai Imam, waktu terbaik dari malam itu kapan? Qala, beliau menjawab, jawful lail al-ghabir aw nisful lail wa qalilun fa'iluh. Jawabannya di penghujung malam yang sunyi atau pertengahan malam dan sedikit yang melakukannya. Kalau pada isya masih rame. Udah 3:30, setengah 3, jam 3 itu udah sunyi. Semakin sunyi semakin baik. Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Dekatnya rahmat Allah Ta'ala, paling dekat dengan rahmat Allah Ta'ala seorang hamba, yaitu di penghujung malam yang akhir. Disitulah ada imdad dan juga barokat. Bagaimana dengan rokaatnya qiyamul lail atau tahajud itu?
Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nusalliya minal lail ma qalla au kathur wa an naj'ala akhira dzalika witran. Untuk tahajud qiyamul lail tidak ada ketentuan rakaatnya. Mau sedikit, mau banyak. Mau sedikit, mau banyak. Hanya saja jadikanlah akhirnya dengan witir. Naqulu wa dzalika mura'atun li taqatil insan wa isti'dadih. Tergantung kesiapan seseorang. Bisa berubah-ubah dengan kondisi dan keadaannya. Agar tidak memberatkan orang-orang ahli ibadah. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat masuk masjid. Di masjid terlihat ada tambang yang terikat, terbentang antara dua tiang di masjid. Kemudian Nabi bertanya, "Mahada, apa-apaan ini?" kata Nabi. Pakai ada tambang kayak jemuran gitu, kayak tambang jemuran. Apa-apaan ini? Ada tambang diikat, dibentangkan antara dua tiang. Kemudian yang di masjid itu jawab, "Li Zainab ya Rasulullah." Itu tambangnya milik Zainab. Tusolli fa idza kasilat aw fatirat amsakat bih. Itu tambang punya Zainab, tali itu. Zainab kalau sholat malam, kalau sudah agak ngantuk atau sudah mulai pegel-pegel, beliau suka muntang. Apa muntang itu? Suka megang, berpegang ke tali itu biar tetap bisa berdiri. Ayo sholat lama, kalau udah agak pegel atau lemes, Zainab itu suka megang ke tali itu ya Rasulullah. Nah itu punya Zainab. Zainab putri beliau. Zainab salah satu putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan putri tertua Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, 4 putri Nabi radhiyallahu anhun. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, halluh, lepaskan itu tambang. Falyusalli ahadukum nisyatahu fa idza kasila au fatira falyaq'ud. Lepaskan, gak usah pakai tambang. Hendaklah seorang sholat dengan kemampuannya. Kalau sudah capek atau sudah pegel, falyaq'ud, maka duduk aja. Falyaq'ud, maka duduk, gak usah maksain nyender lah, tambang lah dan sebagainya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah dan Rasulnya atas umat. Sehingga seorang ketika kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud, kuatnya berapa? Kuat 4 ya 4, kuat 8 ya 8, kuat 10 ya 10, lebih dari itu ya silahkan ya. Dalam Bukhari Muslim juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Kerjakanlah amal-amal sesuai kemampuan kalian. Dengan pengertian jangan sampai
tetap memaksakan diri, kemudian juga rukun syaratnya tidak tepat. Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan, idza qama ahadukum minal lail fasta'jamal Qur'an ala lisanih falam yadri ma yaqul falyattaji'. Apabila di waktu malam bangun sholat malam, kemudian Quran itu terasa berat di lisannya, baca nggak karuan pokoknya, wah sampai muter-muter, wah udah nggak karuan pokoknya, nah, sampai tidak ngerti apa yang diucapkan, wah, tidak bisa mengontrol bacaan. Ketika kondisi demikian, falyattaji', tidurlah, tidur, jangan maksain. Makanya makruh ya baca Quran ketika ngantuk, itu makruh. Nanti salah-salah baik hukumnya maupun hurufnya maupun kalimatnya salah. Dalilnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Baik, yang terakhir, ma'asyiral muslimin, adabuha wa kaifiyatuha, adab sholat malam dan tata caranya. Min adabi sholatil lail, diantara adab sholat malam itu an-niyatu qablan naum, niat sebelum tidur. Jangan pokoknya tidur, kalau bangun tahajud kalau bablas sampai subuh ya enggak. Jangan begitu. Niat itu penting. Mau tidur jam 10 umpama tidur, niat bangun jam 3. Itu insya Allah malaikat bangunkan itu. Malaikat itu bangunkan. Tanpa alarm sekalipun malaikat ngebangunkan. Hanya saja kadang bangun cuma masuk ke toilet aja, dipikir-pikir nanti aja 3:30 tidur lagi. Besoknya niat lagi, bangun cuma buang air kecil, tidur lagi juga. Ya kata malaikat, waduh ini mah gak komitmen katanya. Udah gak usah dibangunin lagi. Percuma. Asalkan ketika dibangunkan komitmen dituruti, maka akan terus begitu. Ya, bahkan jangan kaget kalau tiba-tiba juga sejadah ada yang bukain. Kalau yang udah biasa itu, jangankan bangun tidur, sejadah itu ada yang gelarin, gak tahu angin atau apa. Kalau udah terbiasa, meskipun sejadah dilipat itu, kalau yang sudah ahli malam itu bukan soal dibangunin saja, disiapkan sejadah itu juga. Saking hebat-hebatnya ahlu qiyamil lail. Niat banyak sekali keutamaan niat itu. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya mukmin lebih baik daripada amalnya. Kalau udah niat tahajud malah nggak bangun-bangun, tiba-tiba pindah alam, masya Allah, tetap pahalanya tercatat tahajud. Ada orang ahli surga amalnya nggak seberapa karena ketika dibelah dadanya, di dadanya niat baik semua, niatnya mulia semua. Makanya ulama berkata, jadikanlah dada kita ini gudangnya niat-niat yang baik.
Walaupun amal kita lemah sedikit, jadikan dada kita ini gudangnya amal-amal yang baik, gudangnya cita-cita yang baik. Jangan ada keburukan, kejelekan sedikit pun dalam hati kita, atau jangan terbesit pikiran jelek dalam pikiran kita. Pikirkan yang bagus-bagus, niat-niat yang baik. Itu menjadi timbangan amal yang berat nanti di akhirat. Timbangan kebaikan yang berat. Sekali lagi, adabnya adalah niat sebelum tidur. Hal ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, juga Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu," barang siapa yang mendatangi ranjangnya, mendatangi kasur, mau tidur gitu, wa huwa yanwi ayyakuma, dalam keadaan berniat untuk bangun, yusolli minal lail, untuk sholat malam, datang ke kamar, berbaring di kasur dalam keadaan niat untuk bangun di waktu malam, akan melakukan sholat. Faghalabathu ainuhu hatta yusbiha, sudah niat bangun di tengah malam atau penghujung malam, tetapi matanya terlalu rapat, gak bisa melek, gak bisa bangun, capek sekali. Karena dari pagi sampai malam itu kesibukannya banyak. Pagi-pagi ya udah dagang, siang konsumen tambah banyak, sore apalagi, pagi-pagi belanja, siang dagang, sore pelanggan banyak, maghrib juga banyak, isya pulang ke rumah belum selesai masih harus ngitung duit, capek sekali. Kemudian ke kamar tidur, tapi niat untuk bangun sholat tahajud, bablas sampai subuh. Ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, matanya terpejam sampai subuh. Artinya tidak bangun. Nah, maka orang seperti itu kutiba lahu manawa, maka tercatat baginya apa yang ia niatkan, menjadi suatu kebaikan, dianggap sholat tahajud meskipun tidak sempat melakukan. Tidurnya pun ibadah. Wa kana naumuhu, tidurnya orang tadi yang berniat untuk bangun tidur ternyata enggak bangun, itu shadaqatun alaihi mir rabbihi, sedekah dari Allah. Ya Allah, kenapa saya enggak bangun? Itu sedekah. Allah ngasih kamu untuk tidur saja. Ibadahmu untuk bangun tengah malam sudah aku terima, kata Allah. Tapi aku berikan kepadamu sedekah. Bahasa kitanya itu sedekah, bahasa hadisnya sedekah. Shadaqatun alaihi mir rabbi. Kayak orang ini yang puasa Ramadan, kalau dia lupa makan sebakul, makan 2 piring di siang hari, itu namanya apa? Hidangan dari Allah. Hidangan dari Allah. Batal tidak? Ya tidak tuh. Man akala nasiyan lam yubtil saumuhu. Lagi puasa lupa minum makan, ada bakso dimakan, rendang dimakan, setelah selesai ingat puasa,
Batal tidak, puasanya teruskan. Yang tadi apa? Hidangan dari Allah. Begitu pula tidurnya orang yang sejak awal sebetulnya berniat untuk qiyamul lail. Tidurnya itu sedekah dari Allah. Kemudian di antara adabnya atau kaifiyahnya, walahu ayyusolliya mathna mathna, bisa sholat 2 rakaat wa ayyusolliya arba'an atau 4 rakaat. Saya mau 4 rakaat, mau 2 rakaat, semuanya ada apanya? Ada keterangannya. Boleh. 2 atau 4 itu boleh. Sholatan tawilatan hasanatan, sholatnya jangan buru-buru kalau sholat malam. Muta'adilatal arkan, rukun-rukunnya dilakukan dengan tenang. Khosyiatan, dengan khusyuk. Mustawfatan, memenuhi syarat rukunnya. Mausulatan billahi, betul-betul terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak asal sholat, tidak juga kepaksa sholatnya karena ngantuk dan sebagainya. Itu harus betul-betul mausulah, tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama jaa fi hadithi Aisyah radhiyallahu anha sahihan, sebagaimana disifati oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha secara sah. Baik, semoga ini menjadi suplemen untuk tetap istiqomah mengenai fadail atau fadilah sholat malam, berikut adabnya. Adapun tata cara sholatnya maklum, insyaallah maklumun. Untuk bacaannya bebas, rakaatnya bebas, silahkan. Mau dengan hafalan bagus, mau sambil baca sholat sunat, sholat malamnya sambil baca pakai tihang Quran itu juga bagus, silahkan. Sebaik-baik baca Quran ya di waktu malam, ketika sholat malam itu. Karenanya perintah kepada Nabi untuk sholat malam sekaligus membaca Quran dengan tartil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwa muqila. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwa muqila. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Hadirin rahimakumullah wal hadirat, jika ada yang ditanyakan baik terkait qiyamul lail ini maupun yang lainnya, dipersilahkan. Ada waktu kurang lebih 10 menit lah. 10 menit ya. Kan ini mau mauludan. Ada yang mau acara. Kalau mau ada mauludan ini tetap ada sarapan nggak? Nggak ya? Hah? Nggak ada, sarapan nggak ada? Tetap ada. Oh tetap ada ya? Ada. Harusnya kalau ada mauludan nggak usah itu studio 2 itu. Biar nanti aja habis mauludan. Makan besar. Hadirin rahimakumullah, silakan berkaitan dengan ini maupun yang lainnya bebas, silakan. Bisa dijawab, enggak di PR-kan. Baiklah, jamaah sholat subuh Masjid Raya Pondok Jambe,
Tadi kita telah dengarkan fadilah sholat malam. Mungkin ada yang ingin tanyakan supaya lebih paham lagi, kami persilakan. Ada waktu 10 menit katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyinggung masalah terkoneksi dengan Allah. Tad, saya udah 60 tahun Tad jadi orang Islam. Itu kalau sholat biasa-biasa aja tuh Tad. Ini yang saya tanyain, terkoneksi dengan Allah itu yang paling ringan-ringan aja dah. Itu ngapain aja sih Tad gitu. Pertanyaannya itu aja, mudah-mudahan terjawab. Jadi yang paling rendah lah ininya, levelnya itu koneksi dengan Allah, terkoneksi dengan Allah itu kayak gimana gitu. Padahal kita ya kalau sholat kadang-kadang baru Allahu Akbar, imamnya bacanya ini aja dah, lama nih, Ustadz ini. Itu terkoneksi gitu Tad, gimana Tad? Bikin ya taruhlah Ustadz lah kayak gimana gitu, saya pengen tanya gitu, terkoneksi dengan Allah gitu. Makasih Tad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz tadi katanya Ini di balik layar ini. sholat Samsul Pak Ustadz. Iya, kenal suaranya. Cuma wajahnya nggak ada di layar ya. Kalau sholat tahajud ditutup sholat witir. Bagaimana kalau sholat witirnya duluan Pak Ustadz? Jadi habis isya sholat witir, sholat tahajudnya di waktunya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Yang lain mungkin? Ibu-ibu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ustadz yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, saya mohon maaf. Yang pertama untuk momentum saya untuk ketemu sama ustadz. Yang kedua masalah tahajud. Momentum saya untuk ketemu ustadz yang perlu kami sampaikan adalah ini kejadian tadi malam sholat jamaah Isya bersama di sini. Seperti kita ketahui kalau hari libur gini kan jamaah maghrib maupun Isya itu rame dengan para pendatang-pendatang baru. Sampai tadi malam itu rame sekali, baik maghrib maupun Isya. Isya pun juga masih rame. Kebetulan di situ ya saya nggak tahu itu ada salah satu jamaah yang menyampaikan peringatan kepada jamaah, terutama ini alamannya ditujukan langsung pada para pendatang-pendatang. Itu para pendatang itu disampaikan, Anda kan pendatang di sini, mampir sholat di sini, tolong dijaga anak-anaknya. Jangan sampai membuat kegaduhan di sini. Kalau perlu, istrinya tunggu di luar dulu nanti gantian, atau anaknya dipegang. Orang atau jamaah yang mau seperti ini jarang Ustadz. Malah bahkan ada yang ewoh-pekewuh atau tidak berani. Yang berani saya pikir banyak, cuman maunya itu yang sedikit sekali. Kebetulan tadi malam itu ada salah satu, saya enggak tahu persis namanya, siapa Pak? Itu menyampaikan langsung to the point seperti itu. Yang saya usulkan, bisa ditunjuk orang-orang yang seperti itu. Jangan ini sampai Ustadz Haji Soleh ini sampai gerok-gerok kadang-kadang mengingatkan seperti itu. Ditunjuk aja langsung supaya tegas seperti itu. Tadi malam itu seperti itu sehingga ada jamaah yang keluar, anaknya dibawa keluar. Itu kedengaran rame-rame di luar sana. Tapi ada jamaah yang anaknya dibawa. Pada waktu sholat itu kedengaran anak itu berot-berot, mau pergi, mau main dan lain sebagainya. Itu kedengaran Ustadz. Nah, permohonan saya supaya itu bisa tunjuk
suatu tugas yang bisa terus terang seperti itu, supaya ini, karena para jamaah itu kalau tidak diingatkan setiap kali mau sholat ya rame saja, dianggapnya tidak ada apa-apa lagi gitu. Kemudian yang kedua, momentum yang kedua, imam tadi malam sholat jamaah isya itu menurut saya sangat bagus, tidak menderu-deru, ritmenya bagus. Nah kalau bisa ya imam kita itu seperti itu gitu loh. Tidak usah teriak-teriak, wong imam itu yang kewajibannya bisa didengar jamaahnya yang di belakang, bukan keluar. Jadi kadang-kadang saya pernah diklaim sama anak saya, itu imam siapa sih kok saya sampai kaget gitu. Itu karena naiknya itu menderu-deru, mengalun-alun dan sebagainya gitu. Nah momentum yang kedua ini terkait dengan tadi jamaah tadi. Ini yang terjadi selama ini, anak-anak kita, kalau saya nyebut cucu-cucu saya karena saya sudah 78 ya. Itu ini begini, yang ada di dalam diingatkan nanti kalau sholat harus tertib gini. Tapi ada anak-anak kita itu yang masih ada di luar, main-main dulu, setelah qomat selesai baru lari ke dalam, masuk ke dalam. Nah ini permainan di luar itu dibawa ke dalam sholat, sehingga di dalam sholat itu anak-anak itu bicara, masih ada yang tertawa dan lain sebagainya gitu Ustaz. Gitu. Kemudian yang kedua mengenai tahajud, kan satu tadi momentum, yang kedua yang kedua ini masalah tahajud Ustaz. Kalau kita punya ambisi kuat sekali, kebanyakan kita itu kepingin umroh, kepingin naik haji, karena di Madinah itu 10.000 ganjarannya, di Makkah 100.000 ganjarannya. Nah sekarang ini kalau Fatah Hajat Mini ini kira-kira supaya kita itu tidak kalah dengan korin, karena saya sering sudah disetel 2:30 bangun, sudah wudhu, tapi nggak jadi sholat tahajud karena kalah dengan korin gitu. Itu gimana caranya menghadapi itu supaya kita bisa melaksanakan itu. Dan lagi kalau kita timbang, kalau ditimbang pahala, kalau di Madinah itu kan 10.000, kalau di Makkah 100.000. Tahajud ini kira-kira supaya kita bersemangat itu kira-kira seberapa korin? Seberapa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau dijawab atau ke ibu-ibu dulu? Ibu-ibu kalau ada silakan. Baik, kepada ibu-ibu. Itu dulu aja yang. Ibu-ibu dulu. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya, Bu? Ladies first. Sedang sholat. Silahkan Bapak, ini yang semalam teriak-teriak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang tadi Pak Ustadz, Pak Ketua DKM, jadi nyambung dari Pak gitu, Pak Mansur, mohon untuk ketertiban sholat itu biar kita khusyuk. Saya lihat di sini kan nggak ada larangan, ditulis kalau bisa dibikin larangan balita nggak boleh masuk masjid aja lah, gitu, karena semuanya kan hanya membawa kemudaratan, dia di dalam juga hanya lari-lari, teriak-teriak. Yang saya perhatikan itu biasanya malam Sabtu, malam Minggu, karena yang bawa anak itu bukan jamaah yang biasa di sini, itu jamaah dari luar yang mau kuliner atau mau apa, numpang sholat, tapi menurut saya kurang beradab gitu ya, mengganggu keusuhan sholat kita berjamaah kita ini. Jadi mohon ada pengumuman di situ, balita jangan masuk ke dalam aja lah. Kemudian untuk petugasnya Pak Ketua DKM itu sepertinya petugas askarnya nggak berani melarang, nggak berani, kalau hanya dilihatin aja. Kalau kata saya larang aja, udah suruh keluar aja. Orang tuanya suruh bawa keluar atau mau dia bawa keluar aja anaknya gitu kan.
Karena kalau dibiarkan itu keenakan mereka tuh terus aja gitu. Di sini kayaknya seperti jadi tempat main kalau maghrib dan isya itu. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf Pak Ketua DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Cukup. Kami Ya, ini, silakan Pak Ustadz. Yang nanya ashabul yamin semua. Iya. Yang di sini udah cukup. Padahal banyak ini yang mau nanya, cuma mungkin kelihatan waktu. Baik, yang pertama soal mausulah, koneksi dengan Allah. Pertama prinsipnya kan sholat itu sendiri, sol dari sod dan lam itu artinya kan menyambung. Sholat silaturahmi, menyambung. Sholat itu kan dalam arti bahasa itu doa. Ketika kita berdoa, ya Allah dan sebagainya, itu kan berarti kita mengkoneksikan diri kita, hati kita meminta kepada Allah. Nah, paling tidak ketika sholat itu kita memposisikan sedang memerlukan, membutuhkan pertolongan Allah gitu. Tidak asal sholat, tetapi kita itu betul-betul mengharap maghfirah, mengharap rahmat, mengharap dijauhkan dari siksa neraka. Jadi ketika kita sholat agar betul-betul terhubung, merasakan khusyuk, ya paling tidak ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ kita jangan lewatkan momentum itu. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya minta tolong kepada Allah. Kita gimana sih, kadang anak kita jauh, kemudian ada keinginan, seakan batin kita juga menjerit, nak kamu kapan pulang dan sebagainya. Hati kita itu juga ada. Begitu pula ketika kita sholat, ketika kita berdoa, betul-betul kan. Nah, sholat itu secara bahasa maknanya ad-doa. Ad-doa itu ya melahirkan permohonan. Nah, paling tidak itulah dipahami bahwa kita, ya Allah, hamba yang lemah, memerlukan pertolongan, ampunan, banyak dosa, takut neraka dan sebagainya. Ketika sholat itu, salah satunya itu ya. Nah, nanti makanya untuk melatihnya, gitu, melatih khusyuan itu dibiasakan di sholat malam, karena di waktu malam lebih mudah, lebih berpotensi untuk merasakan frekuensi itu ketika kesendirian. Makanya jarang orang yang sampai menangis ketika berjamaah gitu. Tapi kalau sholat sendirian, betul-betul dia menumpahkan emosinya dan mengakui segala, atau menumpahkan segala keluh kesahnya yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Itu momennya pas. Kita harus melatih itu, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai koneksi ya. Ingat-ingat pada dosa kita, pada kekurangan kita dan sebagainya. Mohonkan kepada Allah dan yakin Allah Maha mendengar, yakin Allah Maha mengetahui keluh kesah kita. Nah, itu caranya, salah satunya. Semoga bisa membantu. Kemudian mengenai yang witir, pada Isya sudah witir, kemudian tahajud malamnya itu boleh witir lagi, ataupun cukup witirnya karena sudah juga tidak apa-apa. Tidak usah witir lagi, tidak apa-apa. Sebagaimana dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ya sudah witir pada Isya, setelah tahajud tidak witir lagi. Atau boleh melaksanakan 1 rakaat, menggenapkan yang witir tadi pada Isya, setelah itu witir lagi. Jadi witirnya digugurkan dengan melakukan 1 rakaat sholat, karena misalkan pada Isya sudah sholat 3 rakaat witir, ketika tahajud kita sholat dulu 1 rakaat, menjadikan yang witir itu 4 rakaat. Berarti witirnya gugur, karena witir tambah witir, ganjil tambah ganjil jadi genap. Setelah itu, setelah selesai semuanya, baru sholat witir. Sehingga menempatkan tetap witirnya di akhir. Itu. Jadi 2 pilihannya.
boleh tidak witir lagi karena sudah, atau witir lagi dengan menggugurkan witir yang ba'da isya digenapkan dengan 1 rakaat sholat. Kemudian terkait ketertiban ini memang jujur saja sebagai evaluasi atau pertimbangan kepada rekan-rekan pengurus juga. Nah, ini ada Pak Kardi nih, sebenarnya PIC-nya Pak Kardi nih. Kalau saya ya pas saya kesini berjamaah itu isya, maghrib, walaupun malam Sabtu, saya kebetulan mendapati terus itu petugas. Petugas itu Bang Sarip itu ada. Pak Kardi juga suka ada itu. Kadang saya juga ikut-ikutan sama Pak Kardi. Pas rakaat kedua atau ketiga baru takbir, ingin menertibkan juga dulu, tidak langsung gabung berjamaah. Pengen tahu yang mana sih anak-anak yang suka ribut itu kan. Kalau saya secara pribadi belum kalau dalam bahasa Inggrisnya mah belum kawenehan gitu. Belum keciduk sama saya yang parah-parah. Sehingga cuma mungkin ya ada kalanya berhalangan. Pak Kardi semalam ada nggak? Ada. Rame. Ada dari kapan adanya? Tadi katanya rame. Setelah Pak Haji Asep bicara mungkin baru datang. Ini mohon digiatkan lagi gitu. Kalau perlu ditambah ya ditambah. Kalau perlu ditambah ya ditambah gitu. Memang terus untuk pengumuman sebenarnya sudah ada itu. Sudah ada pengumuman yang ditempel di pintu-pintu. Tapi saya kira lebih penting pada penanganannya di saat pelaksanaan petugas itu. Walaupun kita tulisan dijeblak gede sama kalau memang askarnya nggak jalan tetap gitu. Jadi saya kira ini terima kasih, semoga nanti bisa kita tingkatkan lagi atau bahkan nambah orang. Itu seragamnya suka dipakai nggak Pak? Jarang lagi seragamnya. Ini PIC-nya Pak Haji Kardi itu. Karena petugas-petugasnya di bawah koordinator beliau. Baik, nanti mungkin kami kembali rapatkan supaya bagaimana caranya. Laser juga belum dibelikan ya. Dulu ketika rapat petugas itu di samping di petugas pengamanan sholat, di samping dikasih rompi, ada ketertiban sholat askar ya, petugas juga dalam rapat itu mereka akan dibekali dengan laser, sehingga anak-anak atau apa yang main-main itu di senter laser sama pentungan untuk nakut-nakuti itu kan. Tapi ini belum terlaksana. Kenapa enggak jadi dibeli di Pak Kardi? Beli saja itu laser segera. Ya. Enggak nakut-nakutin doang itu. Enggak sampai dipukul kok. Ya udah pakai sapu aja ya, enggak usah pentungan ya. Apa? Askarnya nggak pernah kelihatan. Tapi rompinya dipakai, orangnya nggak di situ. Baik, nanti diapelkan lagi Pak itu, diapelkan lagi. Kalau perlu, ya Insya Allah nanti kita ingatkan lagi. Memang teman-teman itu ya ada kalanya naik turun, jadi mesti sering diingatkan.
Ya jamaah kan udah ngerti kalau ada penertiban ini untuk nertibin semuanya. Udah nertibin semuanya. Jadi jamaah juga diharap mengerti gitu. Diharap mengerti. Walaupun orang sini ya harus paham kalau misalkan anaknya ditegur diarahkan untuk sholat ya harus paham. Kemudian terkait bagaimana supaya kita tidak dikalahkan korin ya. Korin ya salah satunya dengan berdoa. Niat yang kuat, kemudian berdoa agar dikuatkan. Di antara doa agar kita mendapatkan pertolongan untuk ibadah dengan baik, bersyukur dengan baik, itu doa setelah kita sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, itu artinya Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika agar bisa senantiasa mengingatmu, wa syukrika bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan beribadah dengan baik kepadamu. Nah coba itu ketika kita bangun tidur kemudian terbangun tapi malas untuk melakukan sholat, baca juga itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu diantara doanya. Di samping alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa apa? Doa setelah mengaji. Ya itulah, kita banyak berdoa. Kalau masih berat ya baca 10 palak. Makanya kita pernah saya sampaikan ketika bangun itu juga disunahkan kita baca ayat dari surah Ali Imran itu ketika bangun malam langsung baca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ketika bangun saja kita sudah berzikir. Nah, dengan zikir-zikir itu maka korin itu jin-jin atau setan-setan yang biasa bisiki udah tidur aja, yang suka bikin kita malas gitu. Itu juga menyingkir, energinya mereka terkalahkan oleh zikir. Itu semua saya zikir. Baik, mengenai imam tadi yang geru-gerus. Ya, baik nanti itu juga dievaluasi insyaallah. Terima kasih semuanya dan saya ingatkan lagi nanti pukul 7 acara dimulai ya, dimulai pembacaan Al-Husna dan sebagainya, dimohon kehadirannya dimohon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.